kemarin malam udah selesai baca George Orwell yang Coming Up for Air. Biasa aja sih. Ceritanya itu bukan cerita yang sampai ada konflik yang gimana-gimana, tapi lebih seperti mengalir aja tentang mengingat masa lalu, terus kembali ke desa masa kecil, terus ternyata desanya sudah banyak berubah. Ya udah gitu aja sih ceritanya. Lumayan untuk diikuti. Kalau kalian yang suka cerita yang santai, yang seperti orang menceritakan kehidupannya yang ya biasa aja, yang santai, yang nggak usah ada nangis, marah atau gimana, mungkin bakalan suka sama cerita yang ini. Cuman ya udah, bagiku datar aja, seperti menceritakan kehidupan dari kecil sampai dewasa gitu aja sih. Terus aku hari ini mau mulai baca Keigo Higashino yang panjang amat judulnya, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Ini buku aku pengen baca ini udah lama. Ini novel ceritanya tentang biasa sih, detektif menyelidiki kasus penghilangan nyawa, tapi waktunya itu di saat pandemi COVID. Jadi novel ini baru, settingannya baru dan benar-benar fresh di masa pandemi COVID. Waktu itu aku ngeliat di Gramet sih, cuman karena aku nggak bawa duit, aku nggak beli. Terus aku malah nemu di perpus dan syukurnya ada. BTW Keigo Higashino ini aku udah baca banyak, beberapa 3 atau 4, dan bagiku ceritanya cukup menarik. Kalau cerita yang kayak detektif atau yang kayak magical realism mungkin kalian bakalan suka. Aku mau baca ini, tapi aku mau mulai bacanya di luar karena aku mau keluar, mau ngopi-ngopi sebentar, ngopi pagi, ngopi siang, pokoknya mau ngopi sebelum mulai puasa, karena kalau puasa kan nggak mungkin kan mau ngopi siang-siang. Oke, aku mau bawa ini, terus mau cari di Blitar aku mau cari itu, sama ayah disuruh nyariin celana buat adik. Ya udah sih gitu aja. Mana tasku? Bawa ransel karena aku cinta mati sama ransel. Aku bukan jenis cewek yang suka pakai sling bag atau tas yang kecil-kecil yang cantik-cantik, karena bagiku itu nggak cukup buat bawa barang-barang. Bawa buku nggak mungkin bisa. Jadi aku suka bawa ransel. Terus dompet. Ya kali aku keluar ngebawa dompet, gila apa? Lotion, karena aku cinta mati sama lotion. Aku nggak bisa hidup tanpa lotion. Aku bisa nggak pakai make up, aku pede aja. Cuman aku nggak bisa hidup tanpa lotion karena aku butuh sesuatu yang wangi dan butuh melembabkan kulit, melembabkan tangan sih terutama. Pakai kacamata dan mau keluar. Oke, goodbye.
sejujurnya aku bodoh ya kalau suruh memposisikan kamera, karena aku nggak tahu gimana caranya foto estetik, ngambil video yang estetik. Aku cuma taunya baca doang sama ngoceh tentang buku, udah itu aja. Jadi kalau hasilnya ya seperti itu karena aku mengerjakannya sendiri dan aku tidak cukup pintar. Oke, untuk reading update, untuk novel Keigo Higashino yang Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama ini, aku udah baca sampai segini. Ini lebih dari setengah, lumayan. Sebenarnya aku mulai dari awal puasa sampai ini hari keberapa ya? Belum ada seminggu sih. Itu nggak terlalu produktif untuk membaca, nggak produktif untuk bikin video juga karena masih penyesuaian. Karena kalau puasa kan jadwal harian berubah, ada hal-hal yang harus aku kerjakan juga. Jadi selama beberapa hari ini kalaupun aku baca, aku juga cuma baca sedikit. Terus kalau aku baca sedikit juga buat video, buat apa? Nggak ada kontennya, nggak ada isinya, percuma. Akhirnya aku kemarin upload video, aku akhirnya upload video, short video yang aku bilang aku baru beli sticky notes baru sama pembatas buku baru. BTW untuk yang buku yang ini aku lumayan suka karena sampai segini pun, ini lebih dari setengah, aku belum bisa menduga siapa yang melakukan, siapa yang kira-kira melakukan dan apa motifnya. Emang udah banyak petunjuk seperti apa ya adalah petunjuk dia sebelum dihabisi nyawanya, seorang guru ini dihabisi nyawanya itu dia ketemu banyak orang. Sebelum itu pun dia kayak ngurusin ini itu, ada masalah keuangan, bukan dia yang punya masalah keuangan, tapi ada mantan muridnya yang punya masalah keuangan yang minta untuk dimediasi ke mantan muridnya yang lain, karena mantan muridnya ini punya masalah keuangan, ada juga masalah bisnis, banyak lah. Soalnya si guru ini adalah orang yang baik dan dihormati. Jadi beliau ini meskipun pada saat itu beliau sudah pensiun, banyak mantan muridnya itu yang menghubungi beliau untuk masalah-masalah pribadi, untuk menceritakan masalah-masalah ekonomi atau masalah bisnis atau ya sejenis itu. Kayaknya sih mungkin ada hubungannya sama itu sih. Terus ada bagian dalam cerita ini, di desa itu, sebelum masa Covid itu, mereka itu akan membangun sebuah kayak rumah buat tempat hiburan. Rumahnya itu diambil dari kisah, kayak replika dari kisah manga komik yang dibuat oleh salah satu mantan muridnya si guru ini, yang judulnya adalah Geno Labirin. Pokoknya ceritanya Geno Labirin ini adalah kisah animasi komik manga yang sangat populer, dan settingannya itu salah satunya diambil di kota kecil tempat si penulisnya itu pernah tinggal. Terus karena Covid akhirnya dibatalkan pembangunannya, akhirnya nggak jadi. Dan kisah itu terus diulang-ulang karena memang ada hubungannya sama mantan muridnya si guru ini. Nah, mantan muridnya ini juga satu kelas sama si anaknya si guru ini. Jadi sepertinya aku bingung, masih menduganya antara ini ada hubungannya sama si pembangunan tempat hiburan rumah replika itu, atau ada hubungannya sama masalah ekonomi, masalah harta warisan dari orang tua si mantan muridnya si guru. Udah itu sih, masih menduga-duga, masih bingung. Terus aku memang suka tulisannya Keigo Higashino karena
bukan cerita detektif yang menegangkan atau gimana, tapi penuh teka-teki. Di sini tokohnya itu, salah satu tokoh utamanya itu namanya Takeshi, itu bertindak sebagai tokoh detektif di cerita ini, dan dia itu aku rasa cukup cerdas dan unik. Dia itu rada mata duitan lucu lah pokoknya, unik aja orang ini, terus kayak nggak bisa diatur. Terus tapi ada satu hal yang aku ngerasa itu agak bosen sebenarnya, preferensi sih, kalau aku sih agak bosen. Dia itu ceritanya, si Takeshi ini adalah adiknya si guru. Nah, adiknya si guru ini sebenarnya dia itu nggak deket-deket amat sama keluarganya, nggak deket-deket amat sama ponakannya. Ponakannya ini namanya Mayo. Mayo ini adalah anaknya si guru ini. Dia itu sebenarnya nggak terlalu deket, tapi dia itu kayak tahu banyak karena dia itu suka mengobservasi orang-orang. Terus dia itu bisa membuat lawan bicaranya itu, ketika dia ajak bicara itu secara tidak sadar mengungkapkan jati diri mereka masing-masing. Seperti kalau awal ketemu sama orang, dia itu sok-sok kenal, terus akhirnya si lawan bicaranya ini merasa, oh kok kamu tahu, ada yang nyeritain ya. Terus akhirnya ya udah, mereka ini mengungkapkan dirinya, padahal sebenarnya si Takeshi ini juga nggak terlalu kenal-kenal amat sama yang lawan bicaranya. Tapi tekniknya ini, teknik untuk berkenalan di awal sama orang-orang yang baru dia kenal, baru dia temui itu, tekniknya ini aku ngerasa digunakan berkali-kali, beberapa kali. Pertama itu sama si Mayo, itu dipakai waktu dia kecil, bilangnya, oh aku padahal kan dia baru pertama kali ketemu Mayo ketika Mayo itu umur berapa ya, masih kecil lah, 5 tahun apa gimana. Bilangnya, oh ayahmu sering bercerita tentangmu padaku, kamu itu gadis kecil yang suka menggambar dan suka kucing kan, kayak gitu. Padahal sebenarnya orang tuanya Mayo alias si guru ini juga nggak cerita apa-apa ke si Takeshi. Terus habis itu ketika dewasa, selama masa penyelidikan kan berkali-kali Takeshi ini ketemu orang-orang baru, kayak teman-temannya Mayo atau tunangannya Mayo. Dan ini teknik berkenalan seperti itu digunakan berkali-kali, jadi aku agak bosen. Udah itu aja. Yang lainnya sih masih oke-oke aja, fine-fine aja, nggak ada masalah. Terus ya udah sih, aku belum selesai. Sejauh ini oke, lumayan menghibur, nggak bikin tegang, nggak bikin pusing, enak-enak aja sih. Udah itu aja. Aku ngomong jadi panjang ya, padahal aku mau bikin video singkat sebenarnya ini tadi. Btw maafkan karena aku di videoku sebelumnya kan aku bilang aku nggak suka dandan kalau emang nggak kemana-mana, dan aku bikin video juga ketika aku lagi baca. Dan ini real, aku lagi baca. Aku tuh kalau bikin video tuh kalau lagi baca terus tiba-tiba pengen ngomong sesuatu, jadi langsung nyalain HP. Jadi nggak mungkin kan aku bikin persiapan, aku pakai bedak dulu, pakai ginju dulu, atau pakai ganti baju dulu, terus baru aku nyalain HP, karena aku bakalan lupa. Biasanya sih gitu. Terus ini udah malam, udah selesai sholat tarawih juga, udah selesai pakai skincare malam, tinggal santai-santai baca sampai ngantuk baru aku tidur. Terus tiba-tiba aku kepikiran aja mau ngomong sesuatu, udah sih. Padahal aku mau ngomongnya singkat doang, jadi kayak gini. Padahal rencananya ketika aku pasang ini HP, BTW aku kameranya pakai kamera HP ya, karena aku nggak punya kamera yang lain. Jadi ya seperti ini, cahayanya kadang timbul tenggelam nggak jelas, terima aja. Padahal awalnya ketika aku mau nyalain ini, aku udah ngeset ini dan itu, aku tuh mau ngomongin singkat tentang reading update, singkat aja. Terus habis itu mau bikin video penting nggak penting tentang box ini.
apa aja isinya, cuman kayaknya kepanjangan. Kapan-kapan aku bikin. Ini box isinya macem-macem sih. Ya penting nggak penting, makanya kapan-kapan deh aku bikin videonya setelah ini mungkin, atau masuk di video yang sama seperti ini. Sama yang ini aku juga nggak tahu. Aku bingung soalnya aku tuh ngejadwalin buat upload video di YouTube itu sekitar 5 sampai 7 hari. Semingguan lah, seminggu satu sampai 2. Cuman menyesuaikan lah ya, namanya juga baca itu butuh waktu, bikin video juga butuh waktu, jadi ya seperti itu, gak bisa cepet-cepet. Aku tuh gak bisa bikin video yang lain karena aku gak ada minat sama yang lain. Aku gak minat pakai makeup, aku gak minat sama fashion, gak terlalu. Jadi aku cuma suka baca. Seluruh hidupku aku selalu diidentikan dengan membaca. Udah, itu aja. Semua orang yang kenal aku pun juga ngelihat aku adalah si kutu buku. Tidak melihatku dengan cara yang lain. Udah. Aku ngomong apa sih? Astagfirullah. Jadi ngomong yang lain-lain. Udah ngantuk. Bye.